Pemirsa, tidak hanya kaum dari pemuka agama saja di negeri ini yang mengomentari soal ucapan dari Menteri Agama kepada masyarakat beragama Bahai di Indonesia, tetapi Wakil Rakyat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ikut juga menyoroti pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas yang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada komunitas Bahai. Di Indonesia ini kan hanya diakui 5 agama. Nah itu dalam konteks mungkin karena itu kan komunitas-komunitas, saya rasa mungkin Menak hanya sekedar menjaga supaya rasa persatuan dan kesatuan, dan saya nggak tahu lagi ada apa mungkin soal budaya dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau agama kita sudah sama-sama tahu bahwa hanya 5 agama yang diakui menurut aturan kita. Nah, ini perlu dikonfirmasi pemirsa, mungkin Menteri Agama cuma ingin menjaga persatuan, kesatuan, dan menghargai budaya begitu ya. Ini konfirmasinya sekali lagi membenarkan apakah yang disampaikan dengan pihak dari Kementerian Agama tadi, bahwa ya ingin hanya selaras komunikasi aja tapi tidak ada niat untuk menyebutkan agama ini merupakan agama yang diakui di Indonesia. Silakan, saya pertama ingin menuju ke Kementerian Agama terlebih dahulu. Iya, begini Mbak. Pertama perlu saya coba ingin menyampaikan ya, bahwa penyebutan terhadap 6 agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 di penjelasan pasal 1 ini sifatnya ya itu penyebutan dan pengakuan secara sosiologis. Itu yang saya pahami gitu ya. Baik. Artinya bahwa 6 agama tersebut diakui ya sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Nah, artinya pengakuan ini bersifat empirik, bukan teoritis. Empirik gitu. Tapi dalam model dalam hal seperti ini tidak berarti kemudian negara itu kemudian melakukan tidak adil terhadap agama yang lain. Gitu. Oke, baik. Sekarang tapi secara empirik ya, secara empirik sosiologis gitu ya, bahwa 6 agama itu yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Satu hal Mbak Tisa, saya belum menemukan satu diksi dalam peraturan perundang-undangan yang menyebut bahwa negara mengakui adanya agama yang diakui atau agama resmi. Ya, ini. Jadi maka dari proses inilah kemudian saya menyimpulkan bahwa ini sifatnya pengakuan sosiologis. Oke, baik. Kita dapat empirik poinnya. Memang mayoritas. Oke, memang kita dapat poinnya dari Kementerian Agama. Sekarang gimana nih dari MUI sendiri melihat soal ini ya? Ya ini sah-sah aja dilakukan, dalam undang-undang pun juga tampaknya tidak dipermasalahkan, Pak Amirsyah. Ya, saya fokus ya soal bagaimana yang saya sampaikan tadi ada 2 hal ya, secara eksternum dan yang kedua adalah secara internum ya. Secara internum berarti dalam kehidupan masing-masing beragama ya. Dalam konteks ini adalah Islam tentu ya. Peribadatan misalnya itu ditemukan beberapa literatur bahwa sholat berjamaah tidak wajib kecuali sholat jamaah, sholat jenazah. Sholat hanya 9 rakaat saja satu hari dengan 3 kali sholat masing-masing 3 rakaat. Ibadah puasa yang mereka lakukan juga aneh, rasanya berbeda. Jadi ini menurut saya ya adalah salah satu bentuk penyimpangan ya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ada notabene beragama Islam masuk ke Bahai. Seperti saya katakan tadi, ini ada indikasi kuat terjadi sinkritisme. Dalam konteks beragama di Indonesia, kalau kita mau harmonis, kita harus menegakkan kebinekaan secara konsisten. Jadi 6 seperti yang disebutkan Pak Dadang tadi itu, ya, yang juga Mas Isfah itu harus kita jaga. Jadi jangan ada sinkritisme, ya. Nah, itulah yang saya maksud untuk harmonisasi, ya, itu yang saya maksud dengan kerukunan. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia akan segera membentuk penelitian secara cermat ke lapangan. Apakah secara faktual apa yang saya sebutkan tadi betul-betul terjadi penyimpangan. Nah, disinilah pentingnya kita dulu bersama. Jadi membicarakan agama ini tidak mudah. Jangan beragama kemudian menimbulkan kegaduhan. Tetapi beragama itu mestinya menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Karena kita berbangsa. Karena kita bernegara. Memangnya Bahai ini membuat kegaduhan, Pak? Bapak bukan bilang. pernyataan yang saya maksud tadi.
Oh. Jadi Menteri Agama buat pernyataan sementara belum mendialogkan dengan pemuka-pemuka agama. Ini yang saya maksud. Dulu Mukti Ali sudah pernah mengingatkan soal beragama itu soal sensitif, soal yang batin, harus hati-hati. Itu yang saya maksud. Baik. Jadi dalam konteks ini sekali lagi karena bahaya ini sudah kadung mencuat ke permukaan, maka harus diselesaikan secara lebih arif, bijak, dan cermat supaya kehidupan beragama ini menimbulkan ketentraman, apalagi di era COVID yang kita harus fokus. Pengalaman COVID ini berat buat bangsa ini, gitu Mbak Tisa. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Dadang, mungkin Pak Dadang juga punya informasi sebetulnya perjalanan bahaya ini seperti apa sih secara literasi, secara sejarahnya seperti apa Pak Dadang? Mungkin bisa diinformasikan supaya tidak ada kesalahpahaman begitu, khususnya di Indonesia seperti apa perjalanannya Pak Dadang yang Pak Dadang ketahui? Ya, saya tidak akan masuk ke sana, Mbak ya. Dan memang bahaya ini kelompok agama yang sudah lama ya, tahun abad ke-19. Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena itu, ini saya khusus saja konteks ini, konteks Pak Menteri ya, yang tadi disebutkan bahwa kalau sebagai pejabat negara yang resmi, maka kita berbicara juga berdasarkan pada undang-undang yang resmi. Yang kedua, kenapa ini banyak sekali protes ya, banyak sekali orang keberatan, karena memang ini kontroversial ya. Saya harap memang seperti yang dikatakan oleh Ketua Sekjen MUI tadi, dalam keadaan yang seperti ini, kita harus meminimalisir timbulnya kesalahpahaman, timbulnya ributan, timbulnya dari pihak itunya sendiri, dari pihak para pembesarnya sendiri harus menjaga diri ya, jangan sampai membuat pernyataan kontroversial yang akan menyebabkan terjadi salah atau menjadi protes di sana sini, dan ini akan memeras energi kita. Saya kira lebih baik Pak Menteri ini menghimbau ke seluruh kelompok agama yang ada di Indonesia untuk bahu-membahu semua menghadapi COVID ini, membantu orang-orang yang sedang sengsara, yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, sodakohnya diperbanyak atau semacam charity-nya diperberat lagi ya, seperti yang kemarin di Sumatera Selatan. Saya sangat kagum 2 triliun itu bagi pengusaha. Saya kira seperti itulah. Potensinya doa bersama sekarang itu digalakan. Mungkin lebih baik itu daripada mengucapkan selamat kayak begitu, kan tidak akan menambah apapun ya kehormatan. Dan ini baru dilaksanakan oleh Bapak Menteri sekarang. Menteri-menteri yang lalu kan tidak, mereka mampu menahan diri. Ini di suasana COVID yang seperti ini yang seharusnya kita fokus karena ini sudah merupakan bahaya yang paling luar biasa ya. Menurut para ahli, ya kita tahanlah. Tahan. Saya kira itu mungkin Mbak ya. Silakan Bapak dikomentari, Pak Bidal. Terima kasih yang saya hormati Prof. Dadang dan Buya Amir Syah ya. Pertama, Kementerian Agama kita fokus dan terus melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan dengan berbagai upaya kita lah untuk mendorong optimisme umat untuk menghadapi pandemi COVID-19 itu terus-menerus kita lakukan. Dan yang kedua perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan video ucapan Menteri Agama terkait dengan bahaya ini, itu sebenarnya sudah 4 bulan yang lalu. Ya. Itu 4 bulan yang lalu lebih lah itu. Itu di-upload. Nah, kemudian menjadi viral ya, itu beberapa hari kemarin dan kemarin lusa. Artinya sebenarnya kan sudah 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan bahwa terkait bahaya ini sudah proses yang lama. Kementerian Agama itu pernah mengeluarkan surat ya ke Kementerian Dalam Negeri di tahun 2014 2 kali itu ya. Di tahun 2014 itu ada 2 kali 2 surat yang sudah dikeluarkan di Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri. Tahun pertama adalah 24 Februari 2014, yang kedua adalah 24 Juli 2014. 2 surat ini kontennya sama, menjelaskan tentang kedudukan Bahai ini. Bahwa Bahai itu adalah satu agama gitu, dan
dan bukan aliran dari satu agama tertentu dan seterusnya. Ada beberapa poin. Mbak Tisa bisa akses atau siapapun nanti bisa akses surat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Dadang, Buya Amirsyah, gitu. Saya kira tahap kita coba susun lebih maju gitu ya, lebih ke depan itu, karena fakta yuridisnya seperti ini, fakta yuridisnya. Kemudian fakta sosial terkait dengan BHI, ada fakta hasil penelitian yang seperti itu disampaikan di Balitbang bahwa BHI ini bukan satu sekte atau aliran dari suatu agama tertentu, itu. Dan kemudian fakta sosial faktual masyarakat kita sekarang seperti ini. Nah, kita harus lebih maju bagaimana kemudian kita memformulasikan satu konsep satu regulasi yang mungkin seperti apa gitu ya, atau kemudian idealnya seperti apa menurut Bapak konsep regulasi yang Bapak bilang tadi harus kita lebih maju lagi dengan dinamika masyarakat seperti ini dan kemudian juga ada kelompok agama yang seperti ini. Itu idealnya kayak apa, Pak? Begini Mbak Tisa, saya melihat bahwa regulasi terkait dengan kehidupan beragama itu masih sangat tersebar di berbagai regulasi, di PNPS, kemudian di macam-macam, banyak sekali regulasinya dan belum utuh menyatu dalam satu undang-undang. Itu. Nah, sekarang umpamanya ada upaya kita untuk meningkatkan PBM terkait dengan FKUB, pendirian rumah ibadat dan seterusnya. Ada satu sisi di situ. Ada sisi lain yang PNPS 65, kemudian ada undang-undang lagi soal apa, peraturan soal apa, gitu. Dan masing-masing mengatur tentang kehidupan umat beragama. Baiknya kalau menurut saya ke depan justru bagaimana kemudian kita secara bersama-sama merumuskan satu konsep regulasi yang secara utuh menjadi merangkum dari berbagai persoalan kehidupan umat beragama kita di Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Amirsyah. Pak Amirsyah, tadi MUI sudah mengatakan akan melakukan penelitian soal ini, tapi langkah real, langkah konkret dalam waktu terdekat apa yang akan diambil oleh MUI? Ya, sebenarnya sudah ada penelitian pada periode yang lalu ya, ketika Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, kita juga sudah menyampaikan semacam tausiahnya MUI, dan ini kemudian muncul lagi di bulan Maret. Nah, karena itu mestinya tidak terulang ya. Nah, oleh karena itu segera akan kita berikan sikap resmi hasil penelitian yang sekarang timnya sudah kita bentuk, sehingga akan mengambil sebuah kesimpulan yang lebih komprehensif supaya ada kejelasan bahwa kalau tadi Mas Isbah bilang tidak aliran kelompok agama tertentu, ya saya kira harus diteliti lebih lanjut ya, karena saya menemukan secara acak fakta-fakta ada agama-agama tertentu di antara 6 itu gabung menjadi satu kelompok yang saya sebut tadi dengan sinkretisme, dan itu dalam prinsip kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusi menurut hemat saya tidak tepat, karena disinilah kebinekaan yang harus kita hargai, perbedaan agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu tidak boleh dilakukan sinkretisme. Justru itu akan menimbulkan kekacauan pemahaman. Oke, baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Amirsyah Tambunan atas